Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tingginya 3.500 meter di atas permukaan air laut, suhunya negatif 8 derajat Celcius. Jika setiap naik 100 meter, suhu berkurang 1 derajat Celcius, maka pada saat yang sama, suhu di daerah tersebut yang ketinggiannya 400 meter di atas permukaan laut adalah titik. Penyelesaian: setiap naik 100 meter, suhu turun 1 derajat Celcius. Maka sebaliknya, setiap turun 100 meter, suhu akan naik 1 derajat Celcius. Dari ketinggian 3.500 meter ke ketinggian 400 meter, maka ketinggian tempat turun dari 3.500 ke 400 adalah 3.500 dikurangi 400, sama dengan turun 3.100 meter. Sehingga kenaikan suhu di tempat itu dapat dihitung. Kenaikan suhu sama dengan 3.100 per 100 dikali 1 derajat Celcius. Yang ditanya dibagi yang sudah tahu dikali nilainya. 3.100 dibagi 100 adalah 31 dikalikan 1 derajat Celcius sama dengan 31 derajat Celcius. Jadi suhu di tempat tersebut sama dengan negatif 8 derajat ditambah kenaikan suhu 31 derajat sama dengan 23 derajat Celcius. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 1.7. Suhu di dalam kulkas negatif 13 derajat Celcius. Pada pukul 06.10, listrik mati.
Lalu suhu di dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 20 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 08.30 adalah titik. Penyelesaian, suhu naik 2 derajat Celcius setiap 20 menit. Lama waktu dari pukul 06.10 sampai dengan pukul 08.30 adalah, dapat kita hitung 08.30 dikurangi 06.10 sama dengan 02.20. Artinya lama waktu adalah 2 jam 20 menit. 1 jam adalah 60 menit, 2 jam 120 menit. Ditambah 20 menit sama dengan 140 menit. Artinya jeda waktu dari pukul 6.10 sampai dengan pukul 08.30 adalah 140 menit. Sehingga kita bisa menghitung kenaikan suhunya sama dengan 140 dibagi 20 dikali 2 derajat. 140 adalah bagian yang akan kita hitung nilai derajatnya. 20 adalah yang diketahui kenaikan derajatnya. Yang ditanya dibagi yang sudah tahu dikalikan nilainya selalu. 140 dibagi 20 adalah 7 dikali 2 derajat Celcius sama dengan 14 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan suhunya. Maka kita bisa menghitung suhu kulkas yang naik 14 derajat Celcius, yaitu pada pukul 08.30 dari negatif 13 derajat Celcius naik 14 derajat Celcius, maka kita tambah, hasilnya adalah 1 derajat Celcius. 1 derajat Celcius ini adalah suhu kulkas pada pukul 08.30. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan. Soal nomor 1.8. Pada hari Rabu 4 Juni 2019, Rian berulang tahun yang ke-15. Hari apakah saat Rian ulang tahun yang ke-8? Penyelesaian. Perhatikan tahapan-tahapan berikut. 1. Kapan ulang tahun ke-8 dari Rian? Ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Tanggal 4 Juni ulang tahun ke-15. Maka untuk ulang tahun ke-8 adalah 15 dikurangi 8 sama dengan 7 tahun sebelumnya, yaitu 7 tahun sebelum 4 Juni 2019. Maka kita bisa menghitung tanggal dan tahunnya, yaitu 4 Juni 2019 mundur 7 tahun atau dikurangi 7 tahun sama dengan 4 Juni 2012. Tahap yang kedua, bagaimana menghitung perubahan harinya? Artinya perubahan nama hari. Banyak hari dalam 1 tahun adalah 365 hari. Sedangkan nama hari ada 7, yaitu dalam 1 minggu. Maka 365 ini kita bagi 7, hasilnya adalah 52, sisa 1 hari. Ini artinya setiap maju 1 tahun akan maju 1 hari dari nama hari yang menjadi start perhitungan. Dan sebaliknya, jika mundur 1 tahun akan mundur 1 hari. Kecuali tahun kabisat yang melalui tanggal 29 Februari, maka akan maju atau mundur 2 hari. Tahapan yang ketiga,
kita identifikasi tahun kabisat yang dilalui dalam hitungan mundur dari 4 Juni 2019 sampai dengan 4 Juni 2012. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Tahun kabisat yang tanggal 29 Februari dilalui dalam perhitungan mundur dari 4 Juni 2019 mundur sampai dengan 4 Juni 2012 adalah tahun 2016. Tahun 2012 meskipun tahun kabisat, tetapi dalam perhitungan mundur dari 4 Juni 2019 sampai 4 Juni 2012 tidak melewati bulan Februari, termasuk tanggal 29-nya tidak dilalui karena berhenti pada 4 Juni 2019. Maka yang 2012 ini tidak dihitung sebagai tahun kabisat yang dilalui bulan Februarinya. 4. Perhitungan akhir. Karena dari 4 Juni 2019 sampai dengan 4 Juni 2017 adalah mundur 7 tahun, dan dari 7 tahun itu ada 1 bulan Februari tahun kabisat yang tanggal 29 dilalui, maka harinya akan mundur 1 hari dikali 6, yaitu 6 tahun non kabisat, ditambah mundur 2 hari dikali 1 untuk tahun kabisat yang tanggal 29 Februari dilalui, yaitu tahun 2016. Dengan demikian, total mundurnya hari adalah 6 hari ditambah 2 hari, yaitu mundur 8 hari dihitung dari hari Rabu. Kamu bisa menghitung dengan menggunakan jari, menghitung mundur dari hari Rabu, kemudian mulai dari Selasa itu 1, Senin itu 2, dan seterusnya sampai hitungan ke-8, maka kamu akan menemukan 6 hari itu. Atau bisa juga kalau mundur 8 hari terlalu jauh, kita bisa membagi 8 ini dengan 7, karena ketika mundur 7 hari itu pasti kembali ke hari Rabu. 8 kalau kita bagi 7 masih sisa 1. Sehingga mundur 8 hari sama artinya dengan mundur 1 hari dari hari Rabu, yaitu jatuh pada hari Selasa. Ini artinya bahwa ulang tahun ke-8 dari Rian yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2012 harinya adalah hari Selasa. Berdasarkan option yang ada tadi, maka jawaban yang benar adalah C, yaitu hari Selasa. Nah, silakan dicermati ulang kalau masih belum paham tahapan-tahapan dalam penjelasan untuk soal nomor 1.8 ini. Soal berikutnya nomor 1.9. Arkan, Dimas, dan Sukma mengunjungi perpustakaan masing-masing setiap 6 hari sekali, 4 hari sekali, dan 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari 2021 mereka bertiga mengunjungi perpustakaan bersama-sama, kapan mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Soal nomor 1.9 ini kita susun dalam bentuk urean, karena di dalam ujian sekolah atau USBN di dalamnya juga ada soal urean. Pekerjaan dari beberapa orang yang masing-masing periodenya tetap, tetapi periode satu orang dengan yang lain berbeda, maka untuk menghitung periode kebersamaan mereka, caranya adalah dengan menentukan KPK dari periode yang ada.
Dan KPK itu nanti merupakan periode bersama. Kita gunakan dengan bagi prima bersama dari periode 6 hari, 4 hari, dan 8 hari. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Dan 8 dibagi 2, hasilnya 4. Ketiganya bisa dibagi oleh 2 semuanya. Berikutnya kita bagi bersama dengan bilangan prima 2 lagi, dikarenakan di antara 3, 2, dan 4 ini masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 2 dan 4. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka turun. 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Masih ada yang bisa dibagi dengan prima 2, maka kita bagi dengan 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, turun lagi. 1 dibagi 2 tidak bisa, turun. 2 dibagi 2 adalah 1. Sehingga hasilnya 3, 1, 1. Kita bagi bilangan prima berikutnya setelah 2 adalah 3. Di sini ada bilangan 3 yang bisa dibagi dengan prima 3. Yang bisa dibagi kita tulis hasilnya, yang tidak bisa dibagi kita turunkan. Kita bagi 3. Hasilnya 1, 1, 1. Kalau sudah 1, 1, 1 artinya selesai. Maka KPK dari 6, 4, dan 8 adalah bilangan-bilangan pembagi yang berada di sebelah kiri ini semuanya kita kalikan. Maka KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Artinya periode dari Arkan, Dimas, dan Sukma mengunjungi perpustakaan secara bersamaan adalah setiap 24 hari sekali. Kalau tanggal 28 Januari 2021 mereka mengunjungi perpustakaan bersama, untuk mengunjungi perpustakaan bersama berikutnya adalah tanggal 28 Januari 2021 ini ditambah dengan periode 24 hari. Hasilnya 28 Januari ditambah 24 hari adalah 52 Januari 2021. Tidak ada bulan sampai umurnya 52. Maka di sini kalian harus hafal umur dari setiap bulan dari 12 bulan. Bulan Januari umurnya adalah 31. Maka 52 ini kita kurangi 31, akan kita dapatkan tanggal dari bulan berikutnya, yaitu tanggal 21 Februari 2021. Jadi mereka bertiga berkunjung ke perpustakaan bersama berikutnya adalah tanggal 21 Februari 2021. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 1.10. Hasan akan menyumbangkan 84 buku, 56 pensil, dan 140 pulpen kepada sejumlah temannya yang kurang mampu. Dengan setiap anak mendapat buku, pensil, dan pulpen yang sama banyak. Pertanyaannya, A. Berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? B. Berapa barang masing-masing yang diterima setiap anak? Untuk membagi barang yang jumlahnya berbeda, agar setiap yang mendapat bagian nanti bagiannya sama, maka kita menggunakan FPB dari bilangan-bilangan yang menyatakan banyak barang. Kita gunakan tabel pembagian prima bersama. Dari 84, 56, dan 140. Seperti sebelumnya kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu kita bagi 2.
84 dibagi 2 adalah 42. 56 dibagi 2, 28. 140 dibagi 2, 70. Kemudian kita bagi 2 lagi. Hasilnya 21, 14, dan 35. Ketiga-tiganya bisa dibagi 2 semua. Berikutnya kita bagi dengan bilangan prima yang bisa membagi bersama dari 21, 14, dan 35. Jadi untuk menghitung FPB, kita hanya memilih bilangan prima yang bisa membagi bersama dari semua bilangan yang akan dibagi. Yang bisa membagi bersama 21, 14, dan 35 adalah 7. Kita bagi 7. Hasilnya 3, 2, dan 5. Nah, sekarang 3, 2, dan 5. Tidak ada bilangan prima yang bisa membagi 3, sekaligus bisa membagi 2, dan sekaligus bisa membagi 5. Artinya tidak ada lagi bilangan prima yang bisa membagi bersama. Berarti bilangan-bilangan prima pembaginya sudah selesai. Maka FPB-nya bisa kita hitung 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28. Apa artinya dengan FPB 28 ini? FPB ini adalah menyatakan banyak anak yang bisa menerima pembagian itu. Yaitu paling banyak anak yang dapat diberi Hasan adalah 28 anak. Supaya mereka mendapatkan bagian yang sama dari setiap barang tanpa ada bagian yang dipecah. Karena nggak mungkin kan pensil atau pulpen kok bagiannya nggak utuh. Harus utuh gitu ya. B, berapa barang masing-masing yang diterima setiap anak. Karena anak yang akan menerima pembagian barang adalah 28, maka masing-masing barang itu dibagi 28 akan menyatakan bagian dari setiap anak untuk masing-masing barang. Buku 84 dibagi 28 sama dengan 3. Artinya setiap anak dari 28 anak itu akan mendapat 3 buah buku. Kemudian pensil 56 dibagi 28. Maka setiap anak mendapatkan 2 buah pensil. Berikutnya pulpen 140 dibagi 28 anak. Maka setiap anak akan mendapatkan 5 buah pulpen. Nah, begitu caranya. Demikian untuk episode kali ini. Dan kita akan berlanjut pada episode berikutnya untuk KD yang lain. Oke, demikian yang bisa kita sajikan untuk episode kali ini. Pembahasan KD operasi bilangan bulat. Dan dengan berakhirnya sajian ini, maka pembahasan operasi KD bilangan bulat sementara kita cukupkan. Dan insya Allah berjumpa kembali untuk KD berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.